Firman Tuhan Harian. Tahukah engkau semua dalam hal apa engkau sekarang harus diperlengkapi? Di satu sisi ada visi mengenai pekerjaan, dan di sisi lain ada penerapanmu. Engkau harus memahami kedua aspek tersebut. Kalau engkau tidak memiliki visi dalam pencarianmu untuk mengalami kemajuan dalam hidup, engkau tidak memiliki dasar. Kalau engkau hanya memiliki jalan penerapan tanpa visi sekecil apapun dan tidak memiliki pengertian sama sekali tentang pekerjaan seluruh rencana pengelolaan, engkau tidak berguna. Engkau harus mengerti kebenaran mengenai aspek visioner, sedangkan mengenai kebenaran yang berhubungan dengan penerapan, engkau perlu menemukan jalan penerapan yang tepat setelah engkau memahaminya. Engkau perlu melakukannya sesuai firman dan masuk sesuai dengan keadaanmu. Visi adalah dasarnya, dan jika engkau tidak memperhatikan hal ini, engkau tidak akan bisa mengikut sampai akhir. Saat engkau mengalami dengan cara seperti ini, engkau akan tersesat atau akan terjatuh dan gagal. Tidak mungkin berhasil. Orang-orang yang tidak memiliki visi yang besar sebagai dasar hanya akan gagal dan tidak berhasil. Engkau tidak bisa berdiri teguh. Apakah engkau tahu apa artinya percaya kepada Tuhan? Apakah engkau tahu apa artinya mengikuti Tuhan? Tanpa visi, jalan mana yang akan engkau tempuh? Dalam pekerjaan sekarang ini, kalau tidak memiliki visi, engkau tidak akan bisa disempurnakan sama sekali. Kepada siapakah engkau percaya? Mengapa engkau percaya kepadanya? Mengapa engkau mengikuti Dia? Apakah engkau percaya seperti suatu permainan? Apakah engkau memperlakukan hidupmu layaknya mainan? Tuhan pada zaman sekarang adalah visi yang terbesar. Seberapa banyak tentang Dia yang engkau ketahui? Seberapa banyak tentang Dia yang sudah engkau lihat? Setelah melihat Tuhan pada zaman sekarang, apakah dasar imanmu kepada Tuhan kuat? Apakah engkau pikir bahwa selama engkau mengikuti Tuhan dengan bingung seperti ini, engkau akan memperoleh keselamatan? Apakah kau pikir engkau bisa menangkap ikan di air yang berlumpur? Apakah sesederhana itu? Berapa banyak gagasanmu tentang apa yang Tuhan zaman sekarang katakan yang sudah engkau tinggalkan? Apakah engkau memiliki visi mengenai Tuhan pada zaman sekarang? Di mana letak pengertianmu mengenai Tuhan pada zaman sekarang? Engkau selalu percaya bahwa engkau bisa mendapatkan Dia hanya dengan mengikutinya atau hanya dengan melihatnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkanmu. Jangan berpikir bahwa mengikuti Tuhan semudah itu. Kuncinya adalah engkau harus mengenal Dia. Engkau harus mengetahui tentang pekerjaannya. Dan engkau harus memiliki keinginan untuk menanggung kesukaran untuk Dia. Memiliki keinginan untuk mengorbankan hidupmu bagi Dia, dan memiliki keinginan untuk disempurnakan oleh Dia. Inilah visi yang harus engkau miliki. Visi ini tidak akan engkau miliki jika engkau selalu berpikir tentang menikmati anugerah. Jangan mengira bahwa Tuhan ada hanya untuk kesenangan manusia dan melimpahkan berkat-Nya kepada manusia. Pikiranmu itu salah.
Jika seseorang tidak bisa mempertaruhkan hidupnya untuk mengikuti Dia, jika seseorang tidak bisa meninggalkan seluruh harta duniawinya untuk mengikuti Dia, mereka pasti tidak akan bisa ikut sampai akhir. Engkau harus memiliki visi sebagai dasar. Jika tiba waktunya engkau mengalami bencana penderitaan, apa yang seharusnya engkau lakukan? Apakah engkau masih bisa terus mengikuti? Jangan dengan enteng mengatakan, apakah engkau bisa terus mengikut sampai akhir. Lebih baik engkau membuka dahulu matamu lebar-lebar untuk melihat seperti apa masa sekarang. Meskipun sekarang engkau semua mungkin seperti tiang-tiang bait suci, akan tiba waktunya ketika semua tiang itu akan digerogoti cacing yang menyebabkan bait suci itu roboh. Karena pada saat ini ada banyak sekali visi yang tidak engkau miliki. Hal yang engkau semua perhatikan hanyalah dunia kecilmu sendiri. Dan engkau tidak tahu cara yang paling dapat diandalkan dan paling tepat untuk mencari. Engkau semua tidak mengindahkan visi pekerjaan hari ini, dan engkau tidak menyimpan hal-hal ini di dalam hatimu. Apakah engkau pernah mempertimbangkan bahwa suatu hari nanti Tuhanmu akan menempatkanmu di suatu tempat yang sangat asing? Bisakah kau bayangkan suatu hari ketika aku mungkin akan merenggut semua darimu? Engkau akan menjadi apa? Apakah kekuatanmu pada hari itu akan sama seperti kekuatanmu sekarang? Apakah imanmu akan timbul kembali? Dalam mengikuti Tuhan, engkau harus mengetahui visi yang terbesar ini, yaitu Tuhan. Ini adalah hal yang paling penting. Juga, jangan berpikir bahwa dengan berpisah dengan manusia duniawi untuk disucikan, engkau menjadi keluarga Tuhan. Hari ini, Tuhan sendirilah yang bekerja di tengah-tengah ciptaan. Tuhanlah yang telah datang ke tengah-tengah manusia untuk melakukan pekerjaannya sendiri, bukan untuk melakukan kampanye. Di tengah-tengahmu, bahkan tidak banyak orang yang bisa mengetahui bahwa pekerjaan pada zaman sekarang adalah pekerjaan Tuhan yang di surga yang telah menjadi manusia. Ini bukan tentang membuatmu menjadi pribadi-pribadi berbakat yang luar biasa. Namun ini untuk membantumu mengetahui pentingnya hidup manusia, mengetahui tempat tujuan manusia, dan membantumu mengenal Tuhan dan keseluruhannya. Engkau seharusnya mengetahui bahwa engkau adalah ciptaan di tangan Sang Pencipta. Apa yang seharusnya engkau mengerti, apa yang seharusnya engkau lakukan, dan bagaimana engkau seharusnya mengikuti Tuhan. Bukankah semua ini adalah kebenaran yang seharusnya engkau mengerti? Bukankah itu semua adalah visi yang seharusnya engkau pahami? Ketika seseorang memiliki visi, ia memiliki suatu dasar. Ketika engkau bertindak sesuai dengan dasar ini, akan lebih mudah bagimu untuk masuk. Dengan demikian, engkau tidak akan memiliki keraguan begitu engkau memiliki dasar untuk masuk, dan akan sangat mudah bagimu untuk masuk. Aspek ini, yaitu memahami visi dan mengenal pekerjaan Tuhan, sangatlah penting. Engkau semua harus memiliki hal ini dalam perbendaharaanmu. Jika engkau tidak diperlengkapi dengan aspek kebenaran ini dan hanya membicarakan tentang jalan penerapan,
Hal ini adalah sebuah cacat yang besar. Aku telah menemukan bahwa banyak dari antaramu tidak menekankan aspek ini. Dan ketika engkau mendengarkan tentang aspek kebenaran ini, engkau seperti sedang mendengarkan perkataan-perkataan doktrinal saja. Suatu hari nanti, engkau akan menderita kerugian. Ada beberapa perkataan sekarang ini yang tidak begitu engkau mengerti dan tidak engkau terima. Dalam hal ini, engkau harus mencari dengan sabar, dan harinya akan tiba ketika engkau akhirnya mengerti. Engkau akan diperlengkapi sedikit demi sedikit. Meskipun jika engkau hanya mengerti sedikit doktrin rohani, itu lebih baik daripada tidak memperhatikannya. Itu lebih baik daripada sama sekali tidak mengerti. Semua itu membantumu untuk masuk dan akan menyingkirkan keraguanmu. Itu lebih baik daripada dipenuhi dengan gagasan-gagasan. Lebih baik memiliki visi-visi ini sebagai dasar. Tanpa memiliki keraguan sedikit pun, engkau bisa masuk dengan kebanggaan dan percaya diri. Mengapa direpotkan dengan selalu merasa bingung dan ragu-ragu dalam mengikuti? Bukankah itu seolah-olah menutup telingamu tatkala mencuri sebuah lonceng? Betapa indahnya masuk ke dalam kerajaan dengan kebanggaan dan percaya diri. Mengapa dipenuhi dengan kebimbangan? Bukankah ini berarti menderita kesukaran? Kalau engkau memiliki pemahaman mengenai pekerjaan Yahweh, mengenai pekerjaan Yesus, dan mengenai pekerjaan dalam tahap ini, engkau akan memiliki suatu dasar. Sekarang, engkau mungkin membayangkan bahwa hal ini sangat sederhana. Beberapa orang mengatakan, ketika waktunya tiba dan Roh Kudus memulai pekerjaan besarnya, aku akan mampu berbicara tentang semua hal ini. Kenyataan bahwa aku tidak begitu memahami sekarang ini adalah karena Roh Kudus belum memberiku banyak pencerahan. Hal ini tidak semudah itu. Bukan berarti jika engkau bersedia menerima kebenaran sekarang, engkau akan menggunakannya dengan mahir ketika waktunya tiba. Bukan seperti itu. Engkau percaya bahwa engkau sekarang sudah diperlengkapi dengan baik dan bahwa tidak akan ada masalah untuk menanggapi orang-orang religius itu dan para ahli teori terhebat dan bahkan untuk membantah mereka. Apakah engkau benar-benar akan sanggup melakukannya? Pemahaman apa yang bisa engkau katakan dengan pengalamanmu yang dangkal itu? Diperlengkapi dengan kebenaran, berjuang dalam peperangan kebenaran, dan memberi kesaksian bagi nama Tuhan bukanlah seperti apa yang engkau pikirkan. Bahwa selama Tuhan bekerja, semua akan terlaksana. Pada saat itu, mungkin engkau akan dibingungkan oleh beberapa pertanyaan, dan engkau akan tercengang. Kuncinya adalah, apakah engkau cukup jelas mengenai tahap pekerjaan ini atau tidak, dan seberapa banyak sebenarnya engkau mengerti tentang hal ini. Jika engkau tidak bisa mengatasi kekuatan musuh, dan engkau juga tidak bisa mengalahkan kekuatan keagamaan, bukankah engkau akan menjadi seseorang yang tidak berguna? Jika engkau telah mengalami pekerjaan zaman sekarang, melihatnya dengan matamu sendiri dan mendengarnya dengan telingamu, tetapi pada akhirnya engkau tidak mampu menjadi saksi, apakah engkau masih punya kelancangan untuk melanjutkan hidup? Siapakah yang akan mampu engkau hadapi? Jangan berpikiran terlalu sederhana sekarang.
pekerjaan ini nantinya tidak akan sesederhana yang engkau bayangkan. Berjuang dalam peperangan kebenaran tidak begitu mudah ataupun begitu sederhana. Sekarang, engkau perlu diperlengkapi. Jika tidak diperlengkapi dengan kebenaran sekarang, ketika saatnya tiba dan Roh Kudus tidak bekerja dengan cara yang supernatural, engkau pun akan kebingungan.